Preview. Di kesempatan siang hari ini juga sudah hadir Bapak Samsul Hadijoyo dari pakar herbalnya Mahtaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti. Selamat siang. Selamat siang. Saya lihat kelihatannya alhamdulillah sehat, jadi saya nggak tanya deh. Yakin nih sehat soalnya. Saya selalu bersyukur Mbak Esti bahwa selama hidup sampai hari inilah ya, saya belum pernah diberikan ujian yang namanya sakit ya. Gitu ya. Ya, yang sampai harus bed rest, gitu ya. harus diinpus-impus gitu ya. Kecuali satu kali ya, Ini. pada saat kecelakaan lalu lintas. Gitu. Nah, ini bukan karena sakit ya. Iya. Kecelakaan lalu lintas itu pernah. Betul-betul ini sesuatu yang bagi saya anugerah yang luar biasa Mbak Esti, dari Yang Maha Kuasa. Ya, tentu harapan kita sama ya untuk semuanya. Juga demikian. Jadi isinya ujian ini kan macam-macam gitu. Enak sing gak enak, enak sing enak gitu ya. Karena enak juga diuji ya. Iya. Satu ujian ya. Enak juga itu kan ujian. Gitu Kadang-kadang orang istilahnya dilulu gitu ya. Banyak semua yang dikehendaki selalu bisa terwujud ya. Selalu tersedia. Nah, ini kadang-kadang juga membuat kita terlena gitu ya. Jadi kadang ada yang kuat dengan ujian yang sedih ya. Tetapi ketika diberi ujian dengan kenikmatan, akhirnya tidak tahan. Ya, salah satu yang banyak pakai rompi kuning itu kan ya. Itu ya. Nah, kita ini kan jangan sampai hanya berkutat dengan masalah sakit melulu Mbak Esti ya. Tentu ketika kita sehat, kita pertama wajib menjaga kesehatan itu, sehingga ini menjadi cara, menjadi wasilah agar kehidupan kita bisa jauh lebih bermanfaat tentunya ya. Karena dengan sehat kita bisa banyak beraktivitas untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain gitu ya. Nah, kaitannya dengan topik yang kita bicarakan, kaitannya dengan mata itu sekali lagi, setiap kita yang di dunia ini kan tentu juga pernah punya pengalaman tentang tidak sehat gitu ya. Jadi memang ada berbeda antara sehat, tidak sakit kan gitu ya. Jadi belum tentu yang tidak sakit itu berarti sehat. Nah, tapi yang sehat insya Allah juga tidak akan merasakan sakit. Nah, kaitannya dengan kondisi mata, ya sebelum tadi kita masuk di on air ini kan memang ada yang kita berikan layanan konsultasi gitu ya. Yang punya keluhan katarak, Mbak Esti. Ya, ini menjadi catatan kita memang. Katarak ini menjadi salah satu sebab pada gangguan mata yang paling tinggi. Ya, sering sekali. Ya, jadi penyebab daripada kebutaan yang paling tinggi di negara kita. Jadi kehidupan kita di alam tropis ini sebuah berkah, tetapi kita juga harus bijak bahwa sinar matahari yang begitu melimpah ini pun juga bisa membawa resiko ya kepada kondisi kesehatan apabila sekali lagi sesuatu yang berlebihan tanpa ada filternya ini pasti akan ada dampaknya. Nah, begitu juga dengan mata. Ya, dengan mata kaitannya dengan katarak ini sedikit kita preview ya. Jadi katarak itu sebuah kondisi ya ketika lensa mata kita itu menjadi keruh atau seperti orang sering menyebutnya seperti ada kabut, atau mungkin koyo enek embune gitu ya, seliwar. Nah, jadi pada umumnya ini katarak berkembang itu secara kronis ya, pelan gitu seiring dengan bertambahnya usia, ya, ini akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Pandangan seseorang bisa menjadi kabur atau bahkan hilang sama sekali kemampuannya untuk melihat. Ya, jadi sebab-sebab yang muncul yang bisa menjadikan ini terjadi, yang paling sering dan ini wajar ditemui di setiap kondisi itu adalah
proses daripada penuaan atau trauma ya. Trauma itu setiap kali sesuatu yang ketemu sehingga membuat kita berkurang fungsi sesuatunya. Contoh kaitannya dengan mata, kalau lagi terang panas, kadang-kadang malah gliyur-gliyur gitu ya. Agak pusing terus mata jadi kabur gitu ya. Nah, sebagian pada jaringan mata kita itu menjadi tidak sehat lah gitu ya, karena adanya pengkeruhan. Lensa mata sebagian besar ya, bagian luar ini terdiri dari cairan dan protein. Nah, kalau ini terkena paparan sinar matahari yang berlebihan ditambah ya dengan faktor-faktor eksternal seperti adanya radikal bebas, terus kotoran, ya, asap dan juga yang macam-macam itu sangat memungkinkan terjadinya endapan di sana menjadi lebih tebal, yang pada akhirnya menutup lensa tadi. Jadi bagian mata kita ini kan ada yang di depan, dalam arti bagian depan luar, tengah dan dalam gitu ya. Jadi ketika seseorang murni terkena katarak, Mbak Esti, ini berarti gangguannya ada pada bagian luarnya, lensanya. Nah, semoga ini tidak sampai mengganggu ke bagian yang tengah dan juga sampai ke yang dalam, gitu ya. Maka kalau minggu lalu ada orang yang menyampaikan keluhannya itu gangguan saraf pada retina sehingga kabur penglihatannya, ya, ini pun juga sangat beresiko, ya. Terutama lagi buat saudara-saudara kita yang punya penyakit komorbid lain gitu ya, pencetus yang lain seperti diabetes mellitus, seperti juga gangguan fungsi ginjal, hipertensi juga. Ini punya resiko yang tinggi. Lebih ya, yang tinggi terhadap daripada kondisi terjadinya katarak. Ya, jadi secara umum orang-orang yang punya aktivitas di luar ruangan kesehariannya, ini punya resiko yang lebih tinggi dibanding yang berada di dalam ruangan untuk terjadinya gangguan pada mata, yaitu katarak. Jadi kalau kita beraktivitas di luar ruangan, misalkan Bapak Ibu petani, ya, pekebun, ya, pekerja bangunan, termasuk driver, ya, orang-orang yang sering berinteraksi di luar ruangan itu, seyogyanya mari kita mulai saat ini ya sering-sering pergunakan pelindung lah ya. Jadi melindungi mata agar di saat kondisi tubuh kita itu mulai mengalami penurunan, itu tidak drop-drop banget gitu ya, tidak lemah-lemah banget. Jadi hal-hal yang sifatnya kronis ini sering-sering tidak mempunyai perhatian yang cukup ya, karena gejala-gejalanya kan tidak menimbulkan gambaran yang mengalami kondisi yang luar biasa gitu ya. Hampir-hampir tidak menimbulkan atau tidak membawa gejala yang berarti. Cuma penurunan. Ya, penurunan sedikit demi sedikit, gak patek kroso gitu ya. Nah, sehingga kita sering-sering kurang perhatian gitu ya. Nah, oleh karena itu mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa hal seperti ini pada intinya bisa terjadi kepada kita semua, Mbak Esti. Laki-laki, perempuan, ya, terus orang yang aktivitas di dalam dan di luar ruangan, meskipun risiko itu lebih besar kepada mereka yang ada di luar ruangan. Nah, khususnya kepada ibu-ibu yang sedang hamil tertentu gitu ya, kondisinya riwayat tertentu juga, ini pun juga bisa mengalami gangguan atau mungkin risiko katarak tadi. Tadi saya juga sempat sebelum kita siaran, kan kalau yang terkena katarak itu biasanya ada aktivitas di luar yang lebih tinggi begitu. Betul. Terus kayak petani kayak gitu. Sebenarnya kalau petani pakai kacamata hitam juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Penting kan terlindungi gitu loh. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang luar yang sering pakai kacamata itu sebenarnya bukan hanya sebatas fashion belaka, Mbak Esti. Bukan gaya tok itu ya. Memang benar-benar untuk melindungi ya. Benar-benar untuk melindungi bahwa
kondisi mata itu menjadi sesuatu yang memang mutlak ya untuk kita lindungi agar tidak sampai terjadi risiko yang besar. Itu tidak akan menjamin memang, tapi kalau orang yang melindungi saja tidak bisa dijamin dia tidak sampai terjadi gangguan, apalagi sing ora gitu ya. Jadi sama juga dengan yang sing kerja urung mesti sugih apa meneh sing gak kerja. Nah, ada ilustrasi semacam itu juga ya. Jadi bahwa setiap kita yang berupaya itu akan selalu punya harapan yang lebih. Ini yang harusnya menjadi kunci ya. Bahwa ketika kita berupaya, kita berusaha selalu akan membawa makna yang luar biasa kepada diri kita dan keluarga. Dan untuk hal yang kesehatan ini, setiap kita berupaya selalu juga ada makna yang luar biasa untuk menjaga kita terbebas dari yang namanya sakit ya. Jadi mungkin belum menjamin bahwa ini pasti akan sehatnya, belum tentu juga gitu ya. Tapi setidaknya ketika kita memang rutin menjaga, tidak stres, ya kondisinya menjadi baik, tubuh itu akan mempunyai kemampuan untuk kuat ya melawan daripada radikal bebas. Nah, salah satu penyebab daripada berbagai macam risiko sakit termasuk katarak itu tadi. Dan sekali lagi katarak ini menjadi salah satu penyebab kebutaan yang tinggi ya di negara kita. Saya mau tanya, anak saya usia 15 tahun. Kalau panas begini, musim panas kayak gini, matanya tuh sering merah dan akhir-akhir ini kalau melihat ke samping rasanya agak kemeng. Dan sudah saya berikan Mahtaker. Minta petunjuk untuk dosis yang tepat ya, diminumnya berapa kali atau berapa butir begitu untuk kapsulnya. Anak-anak tadi ya Mbak usia 15 tahun. Usia 15 tahun ya. Nanti bisa diminum 2 kali Bu, pagi dan sore, efektif kira-kira 3 minggu pertama ya. Jadi kalau dalam posisi panas terus agak kemeng semacam itu, ya kemungkinan kan ini bisa terjadi kaitannya dengan iritasi ya. Jadi ketika kita ada cahaya yang terlalu tinggi, ini membuat kondisi mata tidak tahan dan akhirnya serotok ngerip-ngerip gitu biasanya kan. Nah, ini termasuk kondisi yang paling sering dialami oleh setiap kita. Nanti kalau silau atau ngerip-ngerip, misalnya. Kemungkinan yang lain memang perlu dilakukan pemeriksaan. Untuk hal semacam ini, Ibu bisa datang ke tempat-tempat pemeriksaan yang terdekat ya, baik ke puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan yang lain, ke optik yang kebetulan gratis itu Mbak ya. Nah, jadi manfaatkan sehingga tahu, oh ternyata putranya ada silinder misalkan, oh ada minus, ya sehingga lebih awal kita mengetahui sebabnya yang terjadi, ini akan menjadi lebih mudah ya tentu. Jadi untuk kapsul Mahtaker Bu, silakan diminum 2 kali pagi dan sore. Mengingatkan kembali anak-anak. 1 kali minum berapa? 2 kapsul. Ya. Nanti kurang lebih 3 minggu, setelah itu dikurangi jadi 1. Cukup bisa cukup gitu ya. Nah, biasanya potret dari kehidupan sekarang ini Mbak Esti ya, anak-anak kita SD, SMP, SMA ya termasuk orang tua juga gitu ya. Tidak ada yang tidak pegang gadget HP ya. Sekali lagi ini mengingatkan di sana ada faktor radiasi yang kuat ya, cahaya biru itu membuat mata kita gampang lelah. Ya, jadi mohon bijak agar dalam tempo-tempo waktu tertentu kita upayakan untuk bisa istirahat. Jadi membuat kondisi mata itu menjadi rileks, kondisi sarafnya tidak menjadi tegang, yang pada akhirnya mata kita tidak akan gampang lelah. Jadi kalau ini sampai terjadi secara akut, biasanya nanti akan timbul peradangan. Jadi kalau ada pencetus dipokso terus, berjam-jam pakai mainan dan lain-lain, ini kan menjadi rawan. Tentu kita tidak punya harapan yang jelek kepada kondisi itu, tetapi kita punya kewajiban untuk ngajak ini Mbak Esti ya, agar ini loh caranya salah satunya gitu. Jadi HP-nya ya HP, ini yang paling sering ya. Jadi potret yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu kan seperti itu. Jadi tidak perlu basa-basi lagi, setiap kita punya alat bantu yang namanya HP, ya monggo temporer. Jadi kalau ukuran secara normal, setiap 20 atau 30 menit
coba istirahat 2 atau 3 menit gitu ya. Sambil melihat sesuatu yang kira-kira ya punya jarak 6-10 meter yang bisa membuat mata kita menjadi rileks lagi gitu. Syukur-syukur kalau mungkin bisa melakukan tindakan dipijeti ya, mata, dipeluruti, itu akan jadi lebih bagus lagi. Membantu. Ya. Mata katarak itu yang dirasakan apa? Kemudian biasanya muncul di usia berapa? Ya. Jadi katarak kalau secara umum itu biasa terasa pada usia-usia 40 ke atas. 40 ke atas ya. Apa yang dirasakan oleh mereka yang terkena katarak? Pada tahap awal sih sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Yeah. Tidak merasakan apa-apa. Katarak ini tidak menimbulkan gejala berarti yang mungkin orang merasakan pegel kabeh gitu juga enggak. Enggak. Jadi pandangannya hanya sebatas kok rasanya gampang capek gitu ya. Dulu saya itu kena cahaya sepeda motor saya itu tidak silau ya. Sekarang ini cahaya sepeda motor saya itu sudah nggak patek terang tapi kok bikin silau gitu ya misalkan gitu. Terus mata ini serasa seperti ada embun atau kabut seperti itu. Nah, kemampuan pandangannya pun juga demikian ya, agak berkurang ya. Tapi kalau masih tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala-gejala yang berarti. Berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang misalkan kayak kanker tumor begitu kan, mungkin ada rasa nyeri, ada rasa sakit. Ya, katarak tidak ini pasti. Ya, tetapi kalau barangkali orang menyadari bahwa aktivitas saya ini sehari-hari bisa meningkatkan resiko saya kena katarak. Nah, ini sekali waktu ya memang harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak sampai pada saat kita dalam usia-usia yang rentan gitu ya. Jadi katarak ini pada intinya sih rata-rata bisa di atas usia 40 tahun Mbak Esti. Tapi bukan berarti yang muda tidak bisa. Dalam berita ada juga orang anak-anak yang masih 7 tahun ternyata ada kena katarak. Itu juga ada. Nah, ini biasanya kaitan dengan faktor-faktor genetik ya. Keturunan, mungkin ada penyakit yang lain semacam itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa resiko ini bisa muncul menjadi lebih besar resikonya pada kita-kita yang punya aktivitas di luar ruangan yang tanpa peduli dengan kondisi tubuh kita, dalam arti tidak mempergunakan pelindung gitu ya. Terus juga mereka yang punya riwayat-riwayat sakit seperti diabetes mellitus, ya masalah dengan ginjal, hipertensi, semacam itu juga punya resiko gitu ya. Mereka yang punya keturunan katarak juga punya resiko. Tidak selalu setiap yang punya resiko itu pasti terjadi kalau ya dia menyadari dan akhirnya melakukan tindakan treatment Mbak Esti. Ini bukan sebuah kabar buruk ya, tetapi pemahaman agar kita semua bisa terhindar. Nah, saya bisa membawa kabar baiknya, yaitu dengan mata tetes itu. Ya, dengan itu risiko-risiko terhadap pengkeruhan pada mata itu bisa sangat jauh terkurangi. Dan apabila ini orang sudah mempunyai kaitan dengan gangguan katarak, ini pun juga bisa dilakukan upaya pengobatannya Mbak Esti. Sehingga berangsur-angsur dia akan menjadi lebih tipis gitu loh ya. Jadi mata care itu dalam setiap kemasan ada 2. Yang satunya label merah bentuknya kental, yang satunya label hijau bentuknya cair. Fungsi yang merah itu untuk melakukan fungsi abrasif atau mengikis ya. Mengikis daripada pengkeruhan, karena pengkeruhan itu bisa terjadi kaitannya juga dengan protein yang sampai pada tahapan tertentu mata kita yang hitam itu jadi hilang ya, tertutup putih semua gitu ya kan. Mungkin setiap kita pernah ketemu lah yang seperti itu. Nah, ini proteinnya begitu tinggi, begitu keras sehingga menutup. Otomatis pandangan-pandangan semacam ini akhirnya orang sangat terkurangi kualitas daripada penglihatannya gitu ya. Terus orang yang punya resiko juga terhadap pterygium atau jaringan tumbuh yang biasanya dari pojok masuk ke bagian hitam atau dari tengah keluar, ini kan juga ada jaringan baru yang memang harus dihindari.
Nah, mata care dengan kombinasi bahan-bahan penyusun seperti juga adanya daun perak ya, ini akan sangat bagus membantu agar mata kita tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, jangan lupa bahwa ini juga diimbangi oleh menurunnya kondisi kesehatan tubuh imun kita secara umum atau faktor degeneratif tadi Mbak Isti. Ya, sehingga ini butuh juga terhadap kombinasi yaitu pemenuhan daripada nutrisi. Ya, nutrisi pada mata ini juga akan terbantu kecukupannya yang dibutuhkan oleh jaringan mata kita itu di dalam kapsul mata care itu sudah tersedia. Seperti misalkan lutein, zeaxanthin itu Mbak Isti. Ini sebagai antioksidan yang kuat agar tidak sampai mengganggu daripada terjadinya gangguan pada jaringan mata kita terhadap sinar matahari yang kuat, sinar ultraviolet, radikal bebas. Di samping juga orang bisa mendapatkan manfaat atau khasiat lain seperti misalkan kalau barangkali juga ada diabetes, orang sering mengeluh adanya rasa pusing gitu ya, mungkin vertigo, mungkin migrain, mata care cocok ini buat panjenengan untuk menjaga kesehatan mata, berikut juga manfaat yang lain yang bisa diperoleh gitu. Makanya tadi ditanyakan juga betul, ya. Jadi kalau tanda-tandanya seperti itu Pak ya. Jadi kalau barangkali melihat seperti ada kabut-kabut gitu ya, gampang silau ya, ini punya resiko katarak gitu. Jadi, kemudian ini Pak, mata katarak itu nggak boleh makan apa saja ya Pak? Atau ada pantangan gitu maksudnya? Nggak ada, Nggak ada pantangan. Semuanya nggak ada masalah ya Pak. Makanan oke-oke saja gitu ya. Ini lebih cenderung karena faktornya keruh. Ya justru makanan-makanan yang enak ya, yang punya kandungan antioksidan yang bagus, yang kuat, ini yang harus banyak dikonsumsi. Artian daripada banyak ini dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh kondisi tubuh kita. Antioksidan ini kan dari vitamin A, vitamin C, vitamin E ini kan bentuk-bentuk antioksidan yang mungkin sering saja kita temukan ini Mbak. Ya, tetapi kalau orang membutuhkan tertentu ya, misalkan dari ekstraksi blueberry, lutein semacam itu, akan agak bingung ya. Jadi mencarinya gitu loh Mbak Isti. Jadi misalkan saya ambil contoh ya, lutein dan zeaxanthin ya, yang terkandung di dalam kapsul mata care ini fungsinya untuk apa misalkan gitu ya. Jadi dua zat aktif ini ya mungkin juga jarang didengar karena kan orang tidak sering menjelaskan untuk itu Mbak Esti ya. Jadi lutein zeaxanthin ini akan ditemukan banyak pada makula mata kita. Maka ketika kesehatan mata kita terlindungi ya, kecukupan daripada lutein, zeaxanthin dan juga yang lain itu berarti pasti tersedia di sana. Ya. Dan untuk menjadi kemudahannya kapsul mata care ini apabila kita untuk melakukan pencegahan itu sehari 1 kapsul itu sudah cukup Mbak Esti. Untuk menjaga ya. Untuk menjaga saja sudah cukup gitu ya. Berbeda memang ketika kita sudah punya masalah gitu ya. Jadi punya masalah misalkan adanya diabetik retinopati, misalkan adanya gangguan atau mungkin glukoma gitu ya. Ini menjadi berbeda. Jadi oleh karena itu sedapat mungkin lah ya mencegah ini akan menjadi sesuatu yang patut kita biasakan agar mudah di waktu kita terjadi gangguan gitu. Ini kalau saya boleh tanya, rabun sama katarak itu perbedaannya apa ya? Jadi, rabun sama katarak. Ya, rabun biasanya ada ikutannya ya, misalkan rabun jauh, rabun dekat. Ini kan bahasa lain daripada minus plus itu ya. Begitu. Jadi ini sebuah kondisi yang berbeda. Jadi gangguannya satu pada mata, ya, tetapi sebabnya dipilah-pilah secara terpisah sehingga treatmentnya yang diupayakan itu bisa lebih tepat, gitu ya. Jadi misalkan katarak jelas karena faktornya pengkeruhan. Ya. Jadi rabun, kita kan seringnya apa ya
nyingkat-nyingkat seperti itu Mbak Esti ya. Rabun wih. Ya. Padahal dia ketika kita punya pandangan yang kabur, ya sebutan paling gampang ya rabun gitu ya. Rabun gitu ya. Belereng gitu ya. Kenapa? Ya macam-macam. Ya bisa katarak, bisa karena glukoma, bisa minus. Jadi kalau yang umum dipergunakan rabun itu masih harus ditambahkan rabun jauh atau rabun dekat. Ya. Gitu ya. Nah, itu treatmentnya pun sebenarnya tidak beda-beda jauh ya. Jadi ketika terjadi pergeseran titik fokus pada mata, tingkat daripada kelelahan mata itu tinggi, maka pupil ini pun juga akan menjadi lebih melengkung ya. Sehingga titik fokusnya akan menjadi bergeser lebih jauh lagi, yang pada akhirnya orang itu melakukan adaptasinya biasanya agak ngeriyip misalkan ya, atau mungkin serodok di pendelikon gitu matanya gitu ya. Jadi responnya kan berbeda-beda gitu ya, macam-macam. Nah, ini dengan kapsul tadi Mahtaker itu sangat bisa Mbak Esti. Ya, tetapi memang harus dilakukan secara kontinu. Kenapa saya sering sampaikan harus dilakukan kontinu? Rata-rata kita melakukan perawatan, pengobatan kondisinya sudah lebih daripada stadium awal gitu loh ya. Nah, ini kalau dikombinasi dengan tetes itu akan jadi lebih bagus. Apa yang menjadi lebih bagus? Karena ketika mata kita diberikan tindakan dengan ditetes itu langsung pada objek mata, itu sirkulasi darah jadi lebih bagus ya. Karena kan langsung di objek sakitnya gitu ya. Maka orang yang habis pakai Mahtaker itu, satu yang paling sering dikeluhkan, Pak, rasanya perih misalkan itu ya. Terus kedua, memang setelah ditetes sih enak Pak, padang gitu ya. Jadi ekspresi perih itu relatif, monggo, tapi yang jelas itu terukur dan aman kok dipergunakan. Ya, dalam waktu 2-3 menit biasanya rasa perihnya juga hilang. Itu memang akan selalu muncul karena memang di sana pH-nya berbeda, bereaksi dengan air mata, maka dia akan menyebar dan melakukan fungsi abrasif itu tadi. Ya, ada unsur madu itu dipergunakan sebagai pendapar. Ya. Jadi pendapar itu pembawa. Jadi pembawa karena dia adalah satu-satunya ya, yang punya sifat auto steril Mbak Esti. Artinya dia tidak akan membuat reaksi kimia pendek, ya, reaksi kimia sehingga kalau dicampur ini akan jadi misalkan bereaksi tidak aman sampai dipakai gitu ya. Sebagai pendapar zat aktifnya ada kita ambil dari daun perak, kita ambil dari pegagan gitu ya. Ini akan membawa fungsi agar fungsi abrasifnya itu tadi menjadi lebih kuat, ya, terutama juga dari daun kitolot gitu ya. Orang menyebutnya macam-macam ini. Ada korejat, ada kitolot, ada bunga trompet gitu ya, macam-macam. Jadi sangat relatif memang. Jadi selama ini misalkan orang punya keluhan katarak, ada juga yang 2 bulan itu bagus ya. Bahkan saya masih terkenang dengan seseorang dari Ponorogo Mbak Esti, yang dalam waktu seminggu katanya kalau digombang dengan air bersih itu ya, digombang itu ya istilahnya dicuci dengan gelas mata itu ya. 1 minggu pertama itu dia merasakan seperti kotorannya ngelontok gitu ya. Keluar gitu. Dari sebelumnya ketika ngaji membaca seperti itu agak kabur, dia langsung terang. Ada juga yang dari Kendal yang namanya saya sangat ingat karena sering hampir setiap hari ya, setidaknya 2 hari sekali dia telepon itu. Namanya Akimah Karondi gitu ya. Akimah Karondi itu ya. Itu dari Kendal yang punya gangguan sistem saraf optiknya. Ya, sampai hari ini itu kira-kira sudah sekitar 3 bulanan kali Mbak. Ya. Itu pun juga kondisinya ada perkembangan, tapi belum dalam kategori sembuh gitu ya. Belum kategori, tapi sudah ada perkembangan. Sudah ada perkembangan, sampai dia melakukan tindakan operasi sudah 6 kali. 6 kali? 6 kali. 6 kali. Iya. Jadi metode pilihan tindakan ini memang
sangat relatif ya. Jadi yang operasi pun juga demikian. Kalau memang itu dibutuhkan, saya tidak pernah melarang itu. Ya, artinya memang itu tindakan yang memang harus diambil. Pasca itu mungkin kita bisa memberikan tambahan solusinya agar lebih bagus lagi. Nah, waktu ini yang menjadikan penentu bagaimana caranya untuk mengukurnya. Ya salah satunya adalah bagaimana faktor-faktor pencetusnya itu terkurangi. Jadi obat itu kira-kira ya tidak lebih daripada 25-30% sebagai punya peran itu ya Pak ya. Yang lebih tinggi adalah faktor pencetus kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari itu bukan masalah makan dan minumnya ya, tapi bagaimana aktivitas itu mampu menghindarkan dari faktor pencetus. Termasuk juga secara psikologis menjaga, mengelola daripada tingkat stresnya. Nah, ini ketika ini terjadi secara berkepanjangan, maka kortisolnya tinggi, sehingga itu membawa dampak yaitu pekatnya darah kita. Ya. Ketika darah itu pekat, maka sirkulasinya hampir-hampir juga mesti terganggu gitu loh ya. Jadi ketika kita melakukan tindakan pengobatan oral, ya hampir selalu Mbak Esti, ini membawa dampak bahwa kondisi kesehatan pencernaan dan juga yang lain itu perlu diperhatikan secara khusus. Gitu. Ya semoga kita bisa cepat untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi, kalau stadiumnya tinggi ya otomatis mesti lebih dari yang lain lah gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan memang begitu Pak Samsul Hadi. Mesti ada yang bertanya, Mbak terus saya sembuhnya kapan ya terus sampai habis berapa botol saya betul. gitu. Saya juga sering mendapatkan kondisi semacam itu, pertanyaan semacam itu Mbak Esti. Jadi siapapun yang ditanya tentang kapan saya sembuh, saya yakin tidak ada yang bisa menjawab Tidak ada yang bisa menjawab itu. Jadi fair saja ini sesuatu yang memang tidak mungkin menjadi kekuasaan saya. Saya tidak bisa menjawab. Ini gimana ini? Ada orang yang sering mengambil kesimpulan di pondok itu nek gurung gatelen berarti nggak mondok tenanan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak sering dengar juga. Sering dengar gitu ya. Jadi di pondok itu kalau belum gatelen, belum punya gangguan kulit berarti belum mondok itu. Ya, jadi karena ya barangkali kan kondisi tertentu gitu ya. Tetapi pada intinya hal-hal yang semacam itu Mbak Esti kaitannya dengan kulit, rasa gatal dan macam-macam itu perlunya antiseptik lah ya. Saya tidak merekom yang lain, tetapi kalau mungkin dengan ramuan ya agar kita menjadi lebih kebal, tidak gampang keroken, budiken semacam itu karena berinteraksi dengan ribuan orang. Ya ini berarti menjadi salah satu faktor pencetus. Wis sabune kadang bareng, wis kadang ada yang newakal jedinge dijeguri kan macam-macam gitu. Iseng-iseng begitu ya. Jadi Bapak bekali saja dengan madu itu menjadi salah satu bagus. Kalau bagian luar ya bisa misalkan yang gatel nanti bisa ambil daun lamtoro yang muda gitu lamtoro yang muda. Lamtoro yang muda. Kalau kadang-kadang kan gatelnya ya saya juga punya keluarga yang ada di pondok gitu sehingga bagaimana melakukan upaya perawatan gitu ya sehingga dia menjadi paham juga. Nah, tergantung anaknya nanti ini telat tempora gitu ya. Kalau anak-anak susah juga. Jadi terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Mbak Esti. Ya semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan kondisi yang baik dan sehat. Dan yang sekarang masih dalam kondisi yang sakit atau punya gangguan kesehatan, doa kami selalu menyertai Anda. Semoga dimudahkan dalam upaya pengobatan dan sembuh sehat kembali bersama keluarga. Matur suwun, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.